Semriwing, semriwing, semriwing. Halo pemirsa yang budiman dan budiwati. Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Dahak. Di dalam kerajaan itu hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamegah. Ia mempunyai dua putri yang sangat cantik jelita. Putri dan cantik jelita tersebut bernama Putri Candrakirana dan Dewi Galau. Hingga suatu hari datanglah seorang pangeran yang sangat tampan yang bernama Raden Inokotapati. Kita simak aja yuk ceritanya. Yuk ya yuk. Selamat siang, Raja. Apa maksud kedatanganmu kemari? Maksud kedatangan hamba hanya ingin minta izin pada Baginda untuk melamar putri Baginda yang bernama Candrakirana. Haji, dirimu sungguh berani anak muda. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menghiburku dulu. Boleh. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Karena aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Baiklah, kamu boleh menikahi putriku Candrakirana. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Anakku, oh anakku. Ya, ibu. Dalam Romo. Gue tahu lu kesini kan mau jualan jamu. Sorry halo, itu nggak level bagiku. Kudu levelnya jadi penyanyi, say Golden. Terus ngapain di sini? Aku tuh pengen lamar Putri Candrakirana. Wahai Putri Candrakirana, apakah kau bersedia jadi calon istriku? Ulala, cepat membahana badai. Raden, apa kau yakin? Aku kan lebih cantik daripada dia. Maaf Dewi, aku selalu cinta sama Putri Candrakirana. Tapi Raden, gimana Putri? Kamu mau kan? Apapun yang kau minta pasti akan ketemu. Ojo guyon toh Mas. Ya wes, aku gelem. Sip, ayo warga-warga ngumpul. Dulu mau tunangan belum?
Galuh pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta nenek sihir itu untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakit karena diguna-guna. Sampai mendekati temu tebak dukun baca mantra. Segelas air putih lalu pasien disembuh. Assalamualaikum, Sepada. Masuklah, Dewi. Aku tahu kedatanganmu kemari. Kamu pasti kehilangan sepeda, kan? Aduh, santai banget dan nenek ini. Kamu kira aku sudah tua, apa? Aku tuh masih muda kali. Ya, terserah nenek lah. Aku kesini tuh bukan mencari sepeda, tapi minta tolong sama nenek. Tolong Putri Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikan. Berkerumah, gaul, dan menjauhi semua orang. Dan gak ada yang suka sama dia. Masuk pameran Raden Inu. Ih, rempong banget deh hidupku. Emang masalah buat nenek? Kok ngegas? Mau dibantu gak nih? Iyalah. Baiklah, sit down please. Wih, jege juga nih nenek. Bisa bahasa Inggris. Loh, itu buat apa, Nek? Itu ramuannya ya? Enak aja. Ini mah minum sendiri. Bukan haus dari tadi terocos terus. Gitu. Pakaikan kalung ini pada Chandra Kirana. Nanti ia akan berubah jadi keong emas. Oke nenek, dadah nek. Pergi sana, udah males sama nenek. Putri Galuh pun mengajak Putri Chandra Kirana ke pantai. Putri, mau nggak ikut aku jalan-jalan? Kemana Dewi? Kemana ini? Kamu bertanya-tanya? Ih, serius? Bercanda, aku mau ngajak kamu ke sungai. Emang mau ngapain? Ya, mau rayain hari jadi kamu. Masa mau bajak sawah? Ya udah deh, aku mau. Putri dan Dewi Galuh pun pergi ke sungai. skip. YouTube-nya Rapli skip lewati. Ih, lewatin nih. Skip atau lewatin? Kelihatan kan bedanya? Sesampainya di sungai, Putri Kirana dan Dewi Galuh bercanda gurau. Kirana, apa Dewi? Ada yang baru loh. Apa itu? Kamu pakai ini dulu ya. Wah, bagus sekali Dewi. Ini buat aku. Terima kasih ya. Sesudah Dewi Galuh memakaikan kalung pada Putri Kirana, dan seketika itu pula Kirana merasa kesakitan. Aduh, ada apa denganku? Ayo, perutku mulai pusing. Oh tidak, kepalaku mahnya kambuh. Tidak. Anggap aja itu. Dan memberitahu pada ayahnya
Kirana hilang. Momen akan cicilan, ngopi-ngopi masih. Kirana hilang, ngopi-ngopi masih. Oh, Kirana hilang. Hah? Kirana hilang? Kok bisa terjadi? Gimana ceritanya? Emang kamu tadi kemana? Sama siapa? Lagi apa? Terus, bos, kayaknya sih dia terhanyut. Prajurit, Masuklah. Masuklah. siapa duka? Wah, banyak gaya kamu. Dari Putri Kirana di mana ya? Sekarang, apa duka? Tahun depan. Eh, Sekarang. itu. Siap, apapun yang Raja perintahkan akan kami laksanakan. Udah cepat, cari sana. Semua orang panik mencari Putri Kirana. Suatu hari, seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jalan. Aneh sekali, kenapa tidak ada satu ikan pun yang tersangkut dalam jelangnya? Hewan apa ini? Aneh sekali warnanya. Maya. Ya udahlah, aku simpan saja di rumah. Nenek itu mencari ikan lagi, tetapi tak mendapatkan ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut pulang dan menaruh keong di depan pintu. Karena kelelahan, nenek pun tertidur. Dan seketika itu juga, Dewi Kirana berubah menjadi manusia untuk sementara. Kasihan sekali nenek ini. Pasti dia belum makan. Sebaiknya aku membuatkan makan untuk nenek ini. Lalu Putri Kirana pun membuatkan nenek itu makan. Dan setelah itu ia berubah menjadi keong kembali. Siapa ya yang mengirimkan makanan lezat ini ke rumah? Ya sudahlah, aku makan saja. Kebetulan aku juga belum makan. Malam harinya si nenek pura-pura tertidur. Ia berniat ingin mengetahui siapa yang memberikan ia makanan. Hayo, siapa kamu? Ups, nenek. Nenek tidak sedang tidur ya? Siapa kamu ini putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah putri kerajaan Dahar yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir, utusan saudaraku. Dia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali nasibmu, Cuk. Setelah itu, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Indokertapati tidak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Bijak pelako, lambai ko payo, wah ini joget atau tidak gak, sudah dan ayo jual Nak, minta sedekahnya nak. Ini kek buat kakek. Terima kasih nak. Lalu kakek itu memakannya. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan menyihir dirinya menjadi seekor gagak untuk menyelakakan Raden Inu. Ayo, Gagak.
Siapa kamu? Kurang ke tengah, kurang ke tengah. Aku tahu tujuanmu, Raden. Wah, ini hebat. Bisa ngomong, punya kaki, hidup lagi. Dia menganggap guru Gaga itu sakti dan membuatinya. Padahal Raden Dino diberi arah jalan yang salah. Ternyata kakek adalah orang sakti. Dia memberitahu bahwa guru Gaga itu nenek sihir. Wahai anak muda, jangan kau turuti nasihat burung gagak itu. Dia adalah nenek sihir yang sangat kejam. Jangan kau ikut campur ya kakek tua. Masalah Fadlu. Gagal sihir. Terus angin memanggil. Pergi kau, pergi. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada dan Raden Inu akhirnya pergi ke desa Lanapan. Agak ke tengah ya nanti ya. Pi, skip, lewati. Ayo lanjut. Mana ini? Akhirnya Raden Inu sampai di sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi, bisakah saya meminta seteguk air? Boleh. Dengan siapa ya? Hah? Apakah benar itu kau pangeran? Astaga putri, ternyata selama ini kau berada di sini. Mengapa kau menghilang putri? Bukannya aku menghilang pangeran, tapi dia disihir oleh nenek sihir Raden yang diutus oleh saudaranya sendiri. Maksud nenek Dewi Galau? Iya, siapa lagi? Kenapa dia bisa setega ini padamu putri? Mungkin dia iri padaku. Kamu harus ikut aku. Lalu Putri Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pulang ke istana. Dan setelah sampai di istana, Putri Kirana pun bercerita perbuatan Dewi Galau pada Baginda Kertamerta. Ya. Aku gak nyangka dulu. Kamu sudah sejauh ini pada saudaramu sendiri. Hei. Kurang latihan. Siapa Duka? Wah, benar kaya kalian. Hukum Dewi Galau. Siapa Duka? Aduh. Lalu Dewi Galau dihukum oleh raja dan raja menyiapkan pada semua warga kalau nanti malam akan diadakan pesta kembalinya Putri Kirana. Wara-wara, wiri-wiri, buru-buru, were-were, woro-woro. Para rakyat dahab, kalian semua akan diundang oleh Baginda Kertamerta untuk datang ke pernikahan Putri Kirana dengan Raden Inu. Neng, yang perempuan kurang ke sini.